Terima kasih telah mengikuti video ini. Jangan lupa subscribe ya guys. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan apa aja sih yang dibuat oleh pemerintah untuk penanganan COVID-19. Dan saya hanya akan menyebutkan beberapa diantaranya ya guys. Seperti yang kita ketahui saat ini, beberapa negara termasuk Indonesia sedang dilanda pandemik dengan menyebarnya virus baru yang biasa dinamakan virus corona atau coronavirus disease 19 atau yang disebut COVID-19. Karena memang bukan hanya kesehatan warga negaranya yang berdampak, namun perekonomian negara pun juga ikut merosot. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian guys. Jadi itulah yang menyebabkan penyakit ini sangat berbahaya karena memang cara penularannya pun sangat cepat guys, sehingga membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona ini. Di Indonesia sendiri sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakannya dalam merespon adanya penyebaran COVID-19 dengan social distancing. Tujuannya ya jelas, untuk menekan laju penularan virus corona dengan mengurangi kontak di tengah kerumunan atau komunitas yang lebih besar selama 14 hari guys. Namun karena kebiasaan masyarakat Indonesia nih yang suka berkerumun dan nongkrong, menyebabkan laju pertumbuhan semakin bertambah, sehingga pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan baru, yakni kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa disebut dengan PSBB. Karena kebijakan ini dinilai efektif dan baik untuk menekan penyebaran virus ini. Baik, kebijakan yang kedua adalah kebijakan untuk melarang mudik. Untuk mencegah meluasnya penyebaran wabah corona, pada tanggal 23 April 2020, pemerintah mengeluarkan larangan mudik Idul Fitri guys. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri tahun 1440 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID-19. Melihat dari tujuan kebijakan ini, setidaknya ada 3 poin risiko yang hendak dicegah oleh pemerintah dengan melarang mudik guys. Yang pertama adalah mencegah meluasnya kontak erat, isolasi zona merah, serta memutus risiko penularan antar manusia. Begitu guys. Namun ada peraturan baru, yakni untuk boleh mudik tetapi hanya untuk daerah lokal PSBB guys. Jadi untuk luar kota atau luar daerah sangat tidak diperbolehkan. Selanjutnya pemerintah juga memberikan kebijakan, yakni melalui bantuannya untuk masyarakat khususnya yang ekonominya terdampak karena COVID-19 guys. Salah satunya diberlakukannya BLT. Apa itu BLT? Apa sih itu BLT? BLT, bantuan langsung tunai, yakni program bantuan dari pemerintah baik dalam bentuk tunai maupun non tunai yang ditujukan untuk orang miskin, orang yang sakit kronis untuk bertahun-tahun, dan yang terutama adalah orang yang pekerjaannya hilang karena pandemi COVID-19 ini guys. Yakni sebesar 1.800.000 untuk 3 bulan. Jadi untuk warga yang sudah mendapatkan bantuan ini bisa mengambil 600 untuk per bulannya. Gitu guys. Adapun sejumlah syarat untuk bisa memperoleh BLT ini. Mereka yang bisa mendapatkan BLT ini harus sudah terdata oleh RT RW tempat tinggal masing-masing masyarakat. Yang masuk pendataan adalah mereka yang kehilangan mata pencahariannya akibat pandemi COVID-19 ini. Penerima BLT dari desa
ini merupakan mereka yang tidak menerima program Keluarga Harapan, PKH, kartu sembako, paket sembako, bantuan pangan non tunai, BPNT, hingga kartu prakerja. Dengan kata lain, tidak terdaftar sebagai penerima bansos dari pemerintah pusat. Gitu guys. Warga desa yang belum mendapatkan bansos dari pemerintah pusat namun tak terdata oleh RT RW bisa memberitahu kepada aparat desa. Nantinya aparat desa akan memasukkan dalam pendataan. Jika sudah terdata, masyarakat desa bisa mendapatkan BLT dalam bentuk tunai maupun non tunai. Bentuk tunai BLT diberikan dari rumah ke rumah atau door to door. Yang non tunai bisa langsung ditransfer melalui rekening penerima gitu. Baiklah guys, itulah 3 kebijakan yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya ada juga sih kebijakan-kebijakan yang lain dari pemerintah untuk menangani mewabahnya pandemi Covid ini, baik untuk kesehatan masyarakat sendiri maupun untuk perekonomian Indonesia yang banyak menuai pro dan kontra. Oleh sebab itu, dalam situasi seperti ini, kita sebagai warga negara yang cerdas harus melek politik. Maksudnya melek politik di sini yaitu kita juga wajib mengawal bersama guys kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah agar pemerintah sendiri juga tidak lalai guys dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik demi keselamatan rakyat Indonesia di tengah pandemi corona guys, bukan hanya untuk mengambil keuntungan untuk segelintir orang. Baiklah, saya kira cukup. Mohon maaf baik dalam kata maupun ucapan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.